the summer of love. Hai, jumpa lagi dengan saya Wijanarko di channel Wijanarko Berbagi Cerita. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang cryptocurrency. 2021 merupakan tahun yang luar biasa untuk cryptocurrency khususnya di Indonesia, di mana terjadi peningkatan investor di bidang ini. Menurut catatan yang saya baca, investor di cryptocurrency di Indonesia itu sudah melebihi investor yang berada di bursa saham. Wow, luar biasa ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang hal-hal yang perlu dihindari ketika Anda berinteraksi dengan Bitcoin, ya. Seperti kita ketahui, Bitcoin sangat populer ya sekarang ini sebagai salah satu aset digital tertua ya, dan juga dengan nilai yang terbesar. Saat ini nilainya hampir mendekati 1 miliar per koinnya, teman-teman. Nah, sebagai suatu hal yang revolusioner dalam hal kita menginvestasikan dan membelanjakan uang kita, dan kalau Anda berniat untuk masuk ke dalam dunia cryptocurrency ini, ada beberapa hal yang patut Anda cermati. Yang pertama adalah biaya, ya. Seperti halnya pembelian aset yang lain, ada biaya yang dikenakan pada saat kita melakukan pembelian. Dan membeli Bitcoin pun hal yang sama, di mana setiap exchanger itu mengenakan biaya pembelian. Kadang-kadang biaya pembeliannya itu dapat melebihi atau cukup tinggi ya untuk kita bayar. Bisa 50 hingga 100% dari nilai Bitcoin yang kita beli. Tapi tidak semua Bitcoin providers itu membuat satu ketentuan yang sama terkait biaya ini. Nah, jadi sarannya adalah sebelum Anda melakukan pembelian Bitcoin, Anda lihat-lihat dulu di beberapa provider atau exchanger Bitcoin. Nah, kalau di Indonesia kita bisa beli Bitcoin itu di Indodax, ada toko kripto, ada Luno. Kalian cek dulu deh, mana yang bisa memberikan biaya paling kecil. Kemudian yang kedua, teman-teman harus berhati-hati. Pilihlah provider atau exchanger Bitcoin yang terpercaya. Hype dari cryptocurrency ini luar biasa, teman-teman. Mereka menarik investor pemula atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan cepat dengan membeli aset digital ini. Scam kripto itu banyak banget ya, banyak banget jebakannya. Saya pribadi pernah lah mengetes beberapa high yield investment program yang berbasis kripto katanya. Nah, oleh karena itu tipsnya adalah pilihlah provider yang terbesar, terbaik, di mana mereka mungkin harganya sedikit lebih mahal biayanya, tetapi memberikan keamanan yang lebih. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, Indodax itu adalah satu exchanger yang terpercaya yang bisa teman-teman pilih. Saya sudah menjadi member Indodax sejak tahun 2015 akhir. Nah, berikutnya adalah mengabaikan teknologi. Jadi Bitcoin itu sebuah konsep yang kompleks, teman-teman. Tetapi itu tidak berarti kamu tidak berusaha untuk memahaminya. Banyak sumber informasi yang bisa kita gunakan di internet untuk memahami bagaimana Bitcoin ini bekerja. Salah satu sumber yang terpercaya dan yang terbaik adalah Investopedia. Teman-teman bisa cek.
banyak informasi, video juga di YouTube yang dapat memberikan pemahaman kita lebih jauh tentang Bitcoin dan cryptocurrency pada umumnya. Hal ini menjadi sebuah keuntungan buat kita untuk bisa mempelajari bagaimana cryptocurrency yang lain bekerja, mendalaminya sesuai dengan minat dan keinginan teman-teman. Yang berikutnya adalah melakukan trading Bitcoin itu seperti trading saham, teman-teman. Bitcoin itu bisa jadi sebuah investasi yang solid, tetapi biayanya tinggi dan tak banyak alat atau tools yang bisa memudahkan kita melakukan trading secara frequent. Makanya banyak investor yang berhasil di Bitcoin ini punya atau menerapkan strategi yang sederhana, yaitu HODL, hold on for dear life. Mereka beli dan menyimpan atau memegang kripto tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Saya pikir ini mirip juga dengan beberapa investor di bursa saham yang mereka bisa pegang satu emiten itu puluhan belasan tahun gitu ya, dan mereka mendapatkan manfaat dari situ. Nah, yang terakhir, ketika berinvestasi di Bitcoin, jangan pernah letakkan seluruh dana Anda ke dalam investasi Bitcoin. Ya. Aturan yang terbaik adalah selalu menempatkan tidak lebih dari 10% dari alokasi dana Anda pada investasi yang relatif spekulatif ya, volatilitasnya tinggi seperti Bitcoin. Jadi tetap sebelum berinvestasi, saya menyarankan teman-teman memastikan sudah memiliki dasar perencanaan keuangan yang kuat. Teman-teman sudah memiliki cash flow yang baik, teman-teman juga sudah melengkapi diri dengan asuransi yang optimal ya, proteksi kesehatan, proteksi jiwa. Baru kemudian jika itu sudah, teman-teman masuk investasi. Oh ya, satu lagi. Yang ketiga, teman-teman juga harus sudah siapin dana darurat, teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke langkah berinvestasi. Langkah investasi di apapun ya, termasuk Bitcoin, teman-teman harus miliki ketiga yang tadi saya sebutkan di awal. Mungkin itu cerita saya di edisi perdana ini ngobrolin aset cryptocurrency. Kita akan jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Saya Wijanarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the summer of love.